Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan nih kepada Bapak Ibu semua alasan-alasan yang menyebabkan Bapak Ibu biasanya ditolak oleh instansinya. Nah, apa saja alasan-alasan tersebut kenapa Bapak Ibu tidak diterima untuk seleksi administrasi ini, dan apakah Bapak Ibu bisa untuk melakukan sebuah sanggahan? Di sini kita bahas. Tapi sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya, langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua alasan-alasan kenapa Bapak Ibu tidak diterima di dalam proses seleksi administrasi untuk CASN, baik CPNS maupun P3K. Nah, terlebih lagi di sini saya akan cenderung kepada P3K-nya Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu kita simak videonya. Kenapa Bapak Ibu bisa terjadi tidak diterima atau tidak lolos seleksi administrasi? Berikut penjelasan versi Aba Channel. Di sini Bapak Ibu semua, yang pertama kita cek pada hasil verifikasi berkas oleh instansi. Di situ Bapak Ibu semua biasanya sudah dicantumkan oleh instansinya di akun Bapak Ibu semua. Contoh saja seperti ini. Nah, di sini ada informasi, mohon maaf Anda di sini seleksi administrasi, contohnya. Mohon maaf Anda tidak lolos seleksi tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS-nya apa? Di situ Bapak Ibu bisa dicek. Contohnya, surat pengalaman kerja pada instansi pemerintah atau swasta tidak ditandatangani oleh pejabat. Nah, ini saya contohkan ini yang tahun kemarin Bapak Ibu semua. Tapi saya yakin hampir mirip seperti ini. Dan masing-masing peserta alasannya akan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu bisa cek di akun Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu misalnya alasan yang diberikan oleh tim verifikator itu tidak begitu memuaskan, Bapak Ibu bisa melakukan sebuah sanggahan. Nah, di sini juga ada informasi bahwasanya syarat administrasi yang tidak dipenuhi adalah file scan surat pengalaman kerja pada instansi pemerintah swasta yang ditandatangani oleh pejabat. Ini untuk kemarin kan pejabat, tapi untuk yang saat ini adalah atasan langsungnya Bapak Ibu semua. Ini untuk yang tahun 2022 kemarin. Di tempat calon pekerja P3K bekerja 2 sampai dengan 5 tahun sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang dilamar. Alasan TMS sertifikat pengalaman kerja tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, ini hanya contoh saja yang kemarin. Tapi untuk yang saat ini saya yakin hampir sama Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu bisa penuhi persyaratan tersebut. Ingat, di sini tidak bisa untuk mengunggah ulang. Tapi persyaratan yang di sini adalah untuk memastikan, untuk lebih memantapkan, untuk memverifikasi kepada tim verifikator yang menangani berkas Bapak Ibu semua bahwasanya ini loh berkas saya sudah diupload kemarin, seperti itu. Bukan justru Bapak Ibu mengupload ulang. Dan juga selain dari informasi ini, ada beberapa biasanya alasan-alasan yang menyebabkan Bapak Ibu tidak diterima. Yang pertama adalah sebagai berikut. Di sini Bapak Ibu semua kita tinggal cek saja pada hasil verifikasi berkas oleh instansi verifikator. Nah, pastikan di sini kan terchecklist semua. Biasanya kalau terchecklist semua itu artinya Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan dari seleksi administrasi ini. Contoh saja yang pertama, surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Ingat, dibubuhi e-materai. Untuk poin yang pertama saja ini ada beberapa mungkin Bapak Ibu persyaratan yang tidak terpenuhi. Yang pertama, yang e-materai. Jadi 1A istilahnya itu tidak bermaterai. Materainya tidak dibubuhi secara elektronik. Kenapa? Karena akun SSCSN, portal SSCSN itu tersinkronisasi dengan pembubuhan e-materai tersebut. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan e-materai, kemungkinan Bapak Ibu tidak akan diterima.
Kemudian surat pernyataannya tidak sesuai dengan format yang ditentukan oleh masing-masing instansi. Tapi mungkin untuk format ini tidak begitu mempengaruhi. Coba Bapak Ibu komentar di kolom komentar di bawah. Sampaikan alasan apa sih yang ada di akun Bapak Ibu semua sehingga tidak dinyatakan lolos. Kita saling sharing di sini. Yang kedua, surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Sama dengan alasan yang pertama. Yang kedua adalah pada surat lamaran yaitu tidak dibubuhi e-materai. Dan Bapak Ibu semua surat lamarannya tidak sesuai format. Hampir mirip-mirip nih antara poin 1 dan poin kedua. Yang ketiga adalah surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat 2 sampai dengan 7 tahun sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang dilamar. Ketentuan dapat dilihat di Kemenpan nomor 4648 tahun 2023. Nah, untuk poin yang ketiga ini sama kasusnya yang saya contohkan barusan di depan. Ini termasuk di penolakan yang poin ketiga. Kenapa? Penolakannya yaitu pada surat keterangan bekerja. Di surat keterangan bekerja ini ada beberapa alasan yang mengakibatkan Bapak Ibu tidak diterima. Contoh saja yang tadi. Yang tadi adalah tidak ditandatangani oleh pejabatnya. Nah, di sini Bapak Ibu semua perlu diperhatikan. Maka Bapak Ibu jika tidak tertandatangani maka langsung ditolak Bapak Ibu semua. Nah, itu tidak bisa kita upload ulang, tidak bisa. Kalau memang sudah tidak ada tanda tangan, itu tidak akan bisa diupload ulang. Terkecuali di sana sudah ada tanda tangannya dan tidak dinilai oleh tim verifikator, maka Bapak Ibu bisa menyanggah, melakukan sebuah sanggahan kepada tim verifikator tentunya. Dan juga Bapak Ibu semua di sana mungkin juga membutuhkan pengalaman kerja, sertifikat pengalaman kerja yang tidak Bapak Ibu unggah. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab kenapa Bapak Ibu tidak diterima. Itu 3. Kemudian yang keempat adalah kartu tanda penduduk atau surat keterangan di Dukcapil, bukti identitas kependudukan yang dipersyaratkan oleh instansi. Nah, untuk yang keempat di sini, Bapak Ibu mengunggah mungkin bukan KTP atau bukan SIM ataupun surat keterangan dari Dukcapil. Tapi Bapak Ibu mengunggah mungkin KK atau apalah yang persyaratannya seharusnya KTP tapi yang Bapak Ibu unggah adalah yang lain. Atau mungkin Bapak Ibu di sini berkas atau filenya buram sehingga tidak bisa terbaca oleh pihak instansi. Nah, coba saja bagi yang buram-buram nih, coba dikonfirmasi melalui masa sanggah nantinya. Nanti untuk masa sanggah saya akan sampaikan nih tutorialnya bagaimana langkah untuk menyanggah yang baik dan benar kepada Bapak Ibu semua. Yang kelima adalah ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri. Nah, intinya ijazah pada poin yang kelima. Untuk poin yang kelima di sini ijazah yang Bapak Ibu unggah itu tidak sesuai dengan persyaratan. Dengan artian ijazah yang Bapak Ibu unggah mungkin salah. Seharusnya ijazah terakhirnya adalah S1, yang Bapak Ibu unggah harusnya SMP atau SMA, maka tidak akan lolos. Seandainya kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah S1, Bapak Ibu mengunggah ijazah SD ataupun SMP atau SMA, tentu tidak akan diloloskan. Seandainya Bapak Ibu sudah mengunggah ijazah S1 akan tapi ditolak oleh tim verifikator, maka Bapak Ibu bisa berhak untuk melakukan sebuah penolakan, yaitu di masa sanggah. Sampaikan dengan baik kepada tim verifikator. Selanjutnya adalah transkrip nilai ijazah Bapak Ibu semua. Alasannya mungkin hampir sama dengan yang ijazah, yaitu Bapak Ibu yang diunggah tidak sesuai, kemudian yang diunggah juga Bapak Ibu itu buram. Nah, itu mungkin menjadi alasan yang klasik yang bisa dilakukan oleh tim verifikator untuk menolak. Karena memang benar, kalau buram apanya yang mau dibaca, kan seperti itu Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya ada pas foto formal terbaru yang berlatar belakang berwarna merah. Nah, ini mungkin Bapak Ibu foto Bapak Ibu selfie seperti ini dimasukkan di sini mungkin, tapi jarang sekali. Coba Bapak Ibu komentar di bawah, mungkin alasan Bapak Ibu juga terdapat pada pas foto. Nah, kalau sudah seperti ini siapa yang dirugikan? Ya Bapak Ibu sendiri. Sebelumnya saya sudah menyampaikan nih di Abah Channel bahwasanya hati-hati dalam mengupload berkas, hati-hati dalam mengupload dokumen. Nah, saya sudah sampaikan nih kepada rekan-rekan semua. Dan yang terakhir adalah
surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Nah, karena ada kasus nih Bapak Ibu semua, di sini sudah disampaikan secara terus-menerus. Di masa kerja Bapak Ibu semua itu, Bapak Ibu memang bekerja nih tahun 2015, tapi Bapak Ibu berhenti di 2020 dan sampai dengan 2023 Bapak Ibu bekerja lagi. Nah, ini kan sudah terpotong. Itu juga menjadi alasan atau penyebab Bapak Ibu tidak diterima seperti itu. Karena di pengalaman kerja, riwayat pengalaman kerja kan diurutkan nih dari 2000 berapa kan seperti itu. Langkahnya sudah saya jelaskan di video ini. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi penyebab dan Bapak Ibu bisa konfirmasi, dicoba saja, dicoba keberuntungannya di masa sanggah nantinya. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang mengalami hal yang serupa seperti yang saya sampaikan barusan, kita coba jawab sanggah. Langkahnya bagaimana? Kita coba lihat nantinya. Saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu, pantau terus Abah Channel ini, terus saksikan video-video yang saya sampaikan di Abah Channel ini. Pastinya akan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, aktifkan notifikasinya. Karena tidak ada salahnya Bapak Ibu mengaktifkan di channel ini. Setiap informasi akan update tentunya setiap hari pula. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya harapkan Bapak Ibu bisa menjadikan Abah Channel ini sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.